sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan masa syukur kita terus diberikan lagi tambahan nikmat lain dan kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Kita buka pertemuan kita sekaligus kita doakan Imam Syekh Jalal Asyuyuti wal Imam Syekh Jalal Al-Mahalli nafa'ana bi'ulumihima fid darain dan bil akhirah ala hadhihi wa likulli intisar ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Gimana kabarnya semua Ibu? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita lanjutkan minggu lalu bersama Ustaz Abdurrahman Jailani sampai di surah Al-Baqarah ayat yang 156. Di sana dijelaskan tentang orang yang bersabar dan mendapatkan musibah yang berucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina hum idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang yang mendapatkan musibah, sebagaimana saya pernah menyampaikan beberapa pertemuan lalu, musibah itu terbagi tiga. Musibah bisa menjadi ujian, musibah bisa menjadi teguran, musibah bisa menjadi hukuman atau azab. Ketika musibah datang kepada mereka yang soleh, maka musibah menjadi ujian untuk dalam levelnya. Bagaimana dalam hadis disebutkan idza haballahu 'abdan ibtalahu yasma' qadallah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia. Ya, karena Allah ingin mendengar rintihan ratapan tangisan dalam doanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan asban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu menyangka kalau dia bilang kepada Allah aku beriman, kemudian Allah enggak uji? Enggak. Tapi siapa yang mendapatkan ujian, terutama dia musibah, kemudian dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sungguh orang tersebut dalam kecintaan Allah. Dan musibah bisa bermakna teguran apabila datang kepada mereka sesaat beribadah tapi masih mau maksiat. Kalau udah ngomong gini, mungkin saya termasuk di dalamnya. Karena lalai pun itu maksiat. Ya, harusnya itu ibadah 24 jam kali seminggu itu kita. Tidak ada dipakai buat bisnis, bekerja, bergaul, berkumpul, bersaudara, berkeluarga. Ketika ada lalainya, tidak mengingat Allah, Allah nyuruhnya alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Kita disuruh sama Allah untuk mengingat Allah, berdiri, duduk, saat apa. Ketika kita terlena, lalai, itu pun maksiat. Maka ketika datang musibah pada orang yang dia ibadah juga maksiat, termasuk dia terlalai. Ada teguran dalam rangka supaya kita bermoleh balik kepada Allah. Musibah jika datang kepada orang yang tidak mau sama sekali taat kepada Allah, itu azab. Nah, dalam banyak riwayat disebutkan ini buat mereka yang tidak beriman, ya. Mudah-mudahan kita di antara dua ini. Di dalam satu rumah, kebakaran di rumah. Di dalam rumah itu sebelumnya tinggal 5 orang. Yang 2 soleh, yang 2 lagi kadang soleh, kadang salah. Kadang soleh, kadang toleh. Yang satu lagi tidak pernah ibadah. Maka musibah pada 5 orang ini namanya beda-beda. Enggak semua dibilang ujian, enggak semua dibilang teguran, enggak semua dibilang azab, tergantung dari kondisinya. Dan yang tahu musibah itu bagi dirinya ujian, teguran atau azab cuma dia dan Allah. Karena dia yang beribadah, dia yang tahu, dan dia yang maksiat, dia yang tahu. Akhirnya nggak bisa kalau ada orang musibah, kebakaran banjir, terus dari luar lihat orang itu orang baik, mereka ucap, azab, harus.
Satu rumah saja namanya bisa beda-beda. Dari 2 orang tadi sore jadi ujian, 2 lagi teguran, 1 lagi ya menjadi azab. Maka kita yang nonton, melihat, menyaksikan orang kena musibah itu ya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan setiap kita pasti kembali kepada Allah. Nah, 1, 5, 6. Kemudian diterangkan di lembaran yang Bapak Ibu pegang sekalian. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baca bawahnya. Ulaika, adapun mereka, jadi mubtada dalam ilmu nahwu. Alaihi jar majrur ya, atas semuanya, atas mereka. Sholawatun, asal katanya sholatun, doa. Sholatani, 2 doa. Sholawatun, doa-doa. Secara etimologi bahasa artinya doa-doa. Kalau dari manusia, kalau dari Allah bukan doa, ya, bukan doa-doa. Kalau dari Allah kepada manusia namanya maghfirah, ampunan. Manusia berdoa kepada Allah, ya, itu permintaan. Tolabul adna ilal a'la, permintaan dari bawah ke atas. Sementara perintah Allah itu tolabul a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Tetapi kalau dari Allah itu, ya, mengucapkan Allah memberikan selamat kepada mereka, termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Malaikatnya berselawat, Allah yang memberikan ampunan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, wahai orang beriman, shallu, berselawatlah, mendoakanlah kepada Rasul. Jadi kalimat yusholluna sama shallu dalam satu ayat tersebut kemudian dipotong oleh waqaf, ini maknanya berbeda. Yang awal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kita sering dengar gitu. Nah, maka selawat di sini adalah ampunan. Allah kalau berselawat kepada Nabi, Allah memberikan ampunan. Tahunan malaikat memberikan selawat kepada Nabi adalah tanda mendoakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shallu. Doakanlah Rasulullah dalam rangka supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Min rabbihim, dari mereka yang bersabar, wa rahmah. Rahmah di sini adalah nikmat. Nikmatnya banyak. Saya pernah menyampaikan juga, nikmat kita itu minimal 4. Ya, nikmat sehat paling tinggi. Kedua, nikmat gemar beribadah. Hidayah gemar beribadah, nomor 2. Nomor 3, nikmat memiliki anak soleh. Yang keempat, nikmat paling rendah di hadapan Allah dan Nabi-Nya, yaitu harta, benda, pangkat, jabatan. Nah, banyak manusia yang fokus mengejar nikmat yang nomor 4, melupakan, tidak bersyukuri nikmat yang 3 tadi. Maka disebutkan nikmat-nikmat pembagiannya, ya, ada nikmat yaitu rezeki. Nah, rezeki tersebut dibagi 4. Rizkun kasab yang disebut dengan bekerja, berwirausaha, berpangkat, jabatan. Kemudian rizkun mamluk yang kita gak nyari, kita terima, orang berbagi, orang ngasih hadiah dan sebagainya. Ada rizkun mas'ul, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tidak bisa dibayar dengan angka. Ada rizkun mau'ud, rezeki yang dijemput dengan janji. Apa ibu kalau merasa rezeki seret, maka buat akad kepada Allah, aku berjanji Allah akan memperbaiki kualitas ibadahku, tekan kontrak baru, tajdidul iman, tajdidul ibadah, memperbaiki renovasi ibadah, terus istiqomah. Itu keluar. Termasuk diantaranya adalah ijab qabul. Ijab qabul, pemuda-pemudi ketika menikah
Itu adalah rezeki yang disebut dengan janji. Sepertinya ijab dari wali, kabul dari pengantin. Maka berapa banyak pemuda itu gak ada yang kaya bapaknya. Tapi setelah menikah baru Allah buka rezeki. Itu namanya rizkun maupun. Rizkun kasar kata Nabi selama masih bisa hidup sedikit. Rizkun makhluk selama masih bisa hidup sedikit. Meskipun 200 miliar sebulan hasil usahanya masih bisa dihitung kan? Itu sedikit. Rizkun makhluk tubuh kita itu nggak bisa diatain. Maka dicoba dikasih kalau dulu. Ada rezeki yang paling terbesar, rizkun maupun. Orang berapa banyak waktu bujangan nggak punya duit, setelah menikah Allah itu. Ya, itulah. Ya, makanya tidak ada sesuatu yang faktor istakman di sembunyi, faktor istakman finis bagi. Kalau orang sudah menikah, harus satu detik sempurna setengah agamanya, sempurna rezekinya, imannya, maka carilah setengahnya lagi dalam naungan rumah tangga. Wa ulaika humul muhtadun, wa ulaika dan mereka orang-orang yang bersabar atas ujian, humul muhtadun adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Sering kita dengar ayat dihillah fala mudillah wa may yudhilhu fala hadiyah. Ayat dihillah, siapa yang dikasih hidayah, petunjuk, ya fala mudillah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudhilhu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Pertanyaannya, apa iya Allah menyesatkan? Tidak. Hidayah itu oleh Allah seperti sinyal Pak, yang ditaburkan oleh BTS, diawuri itu sinyal, tinggal device, laptop, handphone, gadget kita ini mau menangkap sinyal itu apa tidak. Hidayah ditaburkan oleh Allah setiap saat kepada orang beriman, kepada orang yang belum datang kepada Allah, tinggal orang itu mau nangkap apa enggak. Kalau hari itu kita misalnya masih sibuk dalam urusan dunia, kita tolak itu sinyal hidayah kita tolak. Tapi saat itu ketika ada musibah, kemudian ya Allah, begini amat, biasanya itu menangkap sinyal. Makanya kadang kita itu kalau lagi banyak duit, sinyalnya pendek. Kalau lagi sedikit duit, kencang doanya. Pantas kita suka dikasih ujian oleh Allah. Beda dengan orang yang lagi bokeh, pinjol nungguin depan, ada yang nunggu, kemudian perangkat telepon lagi. Ketika doa amin itu beda ketika duit di kantong di sini 20 juta, 10 juta baru masuk duit 100 juta. Ustaz di depan doanya amin menangis, ya dia amin tangannya amin. 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 Kenapa? Nggak ada sesuatu yang membuat dia fokus bercakap. Maka pantas kita dikasih ujian oleh Allah, musibah oleh Allah itu dalam rangka tadi, ya tadarruk supaya kita tuh merintih meratapi. Karena Allah itu senang dirintih dan diratapi. Ayat selanjutnya, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna as-safa, sesungguhnya safa nama jabal gunung yang kita singkat, wal marwata dan marwah, jabalani adalah dua gunung di Makkah yang ada di kota Makkah. Bapak-bapak yang sudah ke sana ya pasti paham, mengerti. Bapak-bapak yang ibu yang belum sampai sana, saya doain biar cepat berangkat. Adalah dua gunung di Makkah, min sya'airillah, keduanya adalah bagian daripada syiar-syiarnya Allah. Bendanya menjadi ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian pergerakan amalan antara Safa dan Marwah ini jadi syiar. Aklam ini, ya perlu diketahui, ini tanda untuk menyeluruh kepada seluruh alam tentang agamanya Allah. Jamaah syahirah,
Syair asal katanya syairatun, syairatun, syairatani, syair. Ya. Jadi syiar. Pak Kiai, Ustaz, kemudian juga ada logo-logo, kemudian tanda-tanda, ada flyer, meme-meme, kemudian ada spanduk-spanduk. Itu adalah syairah. Sementara disebutkan Rasulullah adalah syair, sangat kencang syiarnya. Faman dan barang siapa al-hajjah yang melakukan haji atau kunjungan al-baita ke rumah Allah, rumah pertama, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang dibangun adalah Ka'bah Baitullah al-Musyarrafah. Baik itu mengunjungi karena haji tamar atau berumroh. Apa itu haji dan umroh? Dijelaskan di sini ya, seolah kita memang orang yang sedang baru belajar. Ayat tegasnya dalam bahasa menggunakan pakaian, dalam basu ya, dalam basu, dalam busan malabis, pakaian atau bahasa Arabnya pakaian adalah malabis. Ya, dalam bahasa bil haji menggunakan pakaian haji, awil umroh yang dimaksud adalah kain ihram, wa aslahuma, ya. Wa asluhuma, dan asalnya adalah dimaksud dengan kalimat hijjul baiti awil kawam atau hijjul baiti. Asluhuma, asalnya haji dan umroh itu al-qasdu, menyengaja, waziarah, untuk ziarah, ya, bukan karena sebab nggak sengaja lewat doang atau sedang wisata ya, atau sedang kunjungan bisnis, tapi memang menyengaja untuk menziarahi Ka'bah Baitullah dalam rangka untuk beribadah baik haji atau umrah. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi, atas man seseorang tadi, atau ismun itu dosa alaihi, atas orang yang berkunjung ke Ka'bah, ayat tawaf, untuk bertawaf ya, fihi, di dalamnya. Apa ini? Idghamut ta, memasukkan huruf ta. Emang taknya di mana? Ternyata kalimat ya tawaf ini asal katanya tatawaf. Ya tatawafu, tatawufan, fa huwa mutawaf, tatawifun, mutawafif. Ya mutawif. Kita sering menyebutnya mutawif. Mutawif itu asal katanya mutatawif. Kemudian memasukkan huruf ta ke dalam fil asli fit-ta. Kemudian diberikan tasdid pada huruf toknya, ya bihima, ya pada umroh dan haji. Hima kalau satu, bihi atau biha kalau dua, bihima. Ya. Memasukkan huruf ta, asal katanya ayat tawaf. Jadi bapak-bapak kalau belajar qiraah sab'ah boleh membacanya begini. Fala junaha alaihi an yatatawwafa bihima. Kalau udah belajar ini, tafsir ini, bapak boleh baca ini ya. Sebagaimana cara baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Banyak sekali baca. Termasuk ini. Bapak tadi sebelum baca ini nggak boleh bacanya ayat atau wafa. Bacanya harus ayat atau wafa. Sudah baca ini boleh. Nanti kalau ditanya maksudnya, kok bacanya itu ayat atau wafa? Nah, ini sudah belajar tafsir di sini nanti. Ya boleh memasukkan ta fil asli fit ta. Asal katanya ayat atau wafa, kemudian menjadi ayat tawafa. Bihima, pada haji dan umrah, yaitu di ayyas'a, untuk melakukan sa'i, berlari kecil, bainahuma, di antara Safa dan Marwah, sab'an, 7
bolak-balik. Nazalah, turunlah ayat ini lama, yaitu saat ketika karihal muslimuna, kariha tidak suka, al muslimuna orang-orang muslim saat itu, dalika ada peristiwa ini, segala ada tawaf segala di antara sa'i, Safa Marwah. Turunlah ayat ini. Kenapa emang sebabnya mereka nggak mau? Li'anna ahlal jahiliyah, karena orang-orang jahil saat itu, ya, saat Nabi belum diutus sampai akhirnya efeknya masih ada. Kalau mereka keadaannya yatufuna, mereka bertawaf bihima, antara Safa dan Marwah ini, wa alaihima, dan di atas Safa dan Marwah, puncak daripada bukit Safa Marwah ini, sonamani, ada dua sesembahan berhala. Di Safa ada berhala, kemudian di Marwah ada berhala. Ya, mereka akhirnya bilang yasmahunahuma, kemudian ya, dihapuslah atau dihilangkan sesembahan tadi yang ada di Safa dan Marwah. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas disebutkan anna sa'ya, sesungguhnya sa'i, ghairu fardin, tidaklah wajib, lima afadahu, ya, atas apa afadahu kemanfaatannya, raful idam, yaitu mengangkat dosa, minat takhir, dari pilihan. Jadi dulu itu sejarahnya waktu orang umroh, ya, boleh tawaf, boleh enggak. Kenapa mereka pada nggak mau tawaf, nggak boleh sa'i atau tidak? Maaf. Kenapa mereka tidak mau sa'i antara Safa Marwah? Karena ada dua berhala di puncak ujung Safa dan Marwah. Kemudian setelah dihapus, barulah mereka mau melakukan sa'i. Dan ayat ini juga turun, ya, ketika mereka ternyata menjadi pilihan, udahlah, berhala tersananya kita melakukan berhala. Ya udah, yang mau yang jangan akhir memilih. Wa qala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i, wa ghairu ruknin, dan tidaklah menjadi wajib. Kemudian wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fardhu tentang kewajiban atau fardu dan rukunnya daripada sa'i. Di qaulihi, dengan ucapannya, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah mewajibkan, alaikumus sa'ya, alaikum, bagi kalian as-sa'ya, untuk bersa'i. Hadis ini, ya, diriwayatkan Wahul Baihaqi wa ghairuhu, dan selainnya Imam Baihaqi, ya. Wa qala, maka berkata, ibda'u bima, mulailah, bima, atas apa, pada Allah telah memulai, siapa Allah, bihi, mulailah kalian melakukan apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tegasnya as-Safa dimulai dari bukit Safa. Jadi Safa, Marwah, Safa berakhir di bukit Marwah. Mulailah dari apa yang telah dimulai oleh Allah, yaitu dari bukit Safa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man tatawwa, dan barang siapa, ya, tatawwa, melakukan kesunahan atau amalan ini, wa fi qiraatin, asalnya tulisannya itu bitahtiyah. Tahtiyah itu adalah ada huruf penekanan pada huruf ta, wa tasdid ta, kemudian mentasdidkan huruf ta, ya. Tatawwa'an, asal katanya tatawwa, tatawwa, kemudian, ya, dihilangkan tasdid ta-nya, majzum, ya. Kemudian dibacalah tatawwa, majzuman, disukunkan, wa fihi, kemudian dalamnya idghamu ta, memasukkan ta, akhirnya menjadi bacanya adalah tatawwa. Nah, ini
ini menahu ya Pak. Fiha, di dalam kalimat tersebut, khairan, melakukan hal ini tentunya ada kebaikan. Ai tegasnya bi khairin, dengan adanya kebaikan. Ai amila, melakukan siapa seseorang sesuatu lam yajib yang tidak wajib alaihi atas amalan tersebut, min tawafin, dari tawaf, wa khairihi, dari selain tawaf, diantaranya tadi sa'i. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syakirun. Syakirun, kalau maknanya kita, saya suka berucap, Ustaz ini buat Ustaz, kemudian saya menjawab syakiri, terima kasih. Ya, dari kalimat fa innallaha syakirun, maka sungguh Allah sangat senang, ya, sangat suka. Bahasa kita ini Allah berterima kasih li amalihi, bagi orang yang melakukan tadi sa'i, bil isabati, untuk ditetapkan, ya, alaihi, atas dia. Apa isabat? Menetapkan pahala, ya. Isabatun adalah menetapkan pahala. Alimun, dan Allah itu maha mengetahui bihi, atas apa yang telah dilakukan. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua ayat di atas ini meskipun berbeda arah pembahasan. Yang pertama tentang keadaan orang yang bersabar pada musibah di ayat sebelumnya pada minggu lalu, kemudian ditegaskan bahwa mereka yang bersabar pada urusan tersebut akan diberikan ampunan oleh Allah dan mereka akan diberi hidayah. Sementara ayat yang terakhir tadi menjelaskan tentang salah satu syiar-syiar ibadah Allah dalam ibadah sa'i, yaitu Shafa dan Marwah. Insya Allah Bapak Ibu dengan terus mengkaji ini yang menjadi doa, ya, mudah-mudahan bisa berangkat umroh di tahun. Ya, umroh itu gak banyak, dia cuma tawaf, sa'i, halus selesai. Ya, yang banyak haji. Ya, dari mulai wukuf di Arafah, kemudian sampai sore kepada matahari, siap-siap habis isya, siap-siap berangkat menuju mabit di Musdalifah. Nah, Musdalifah itu dulu orang jalan sekarang pakai bis, berhenti di Musdalifah dari setengah 12, setengah 1 lewat jalan, ya, menuju Masjidil Haram, tawaf ifadah 7 putaran, kemudian sa'i, pergi balik, kemudian tahallul selesai, istirahat sebentar. Nanti tanggal 11 itu sudah mulai masuk menuju Mina, mabit di Mina untuk melebar jumroh, ya. Zumratul Ula, Zumratul Wusta, sama Zumratul Aqabah selesai. Jadi haji itu sebenarnya cuma 9, ya, 10, 11, 12, cuma 5 hari saja. 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah selesai. Yang lama ya, ngantri sampai pun furodal pun 20 hari atau ngantri. Baik, kita baca tajwid taksi masih disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika wajib muttasil, ya, matobi bertemu dengan hamzahnya i yang punya ulaika, alai matlayin, salawat himso izhar syafami, salawat matobi idgham bihunna, tapi bertemu mirham nun mati kemuro idgham bilahunna, ya. Rabbihim wa min bertemu mati bertemu wa izhar syafam, warah hams matun matu, kalau disatu bidua bihunah, kami bertemu dengan wa mat wajib muttasil, matobi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat 6 harokat. Ika humbul lam qamariyah mu hamas tadun mab'ad lis-sukun. Ayat selanjutnya, in gunnah nun nas sofa lam syamsiyah, sofa matobi wal mar lam qamariyah, marwa kami ikhfa hakiki, sya'an mat wajib muttasil, matobi betul berhamzah satu kalimat 6 harokat. Irillah lafzul jalalah tarkib, tidak boleh irillah tapi irillah. Faman ha izhar halki, nun bertemu dengan ha, jalba ain al-lam qamariyah, baik matlayin ta'awi'aka arafana matobi juna matobi ha'alai
matlain iai idom dihunna ayat tawafa bihima matobi wa mantak ikhfa hakiki nun bertemu dengan tak tawa'a khair matlain ikhfa hakiki fa in kunnah nun Allah lakun jalalah tafkhim sya matobi kirun izhar hakiki kami bertemu dengan alim alim isku. Paham, isinya paham, tafsirnya paham, bacanya paham. Tinggal satu lagi, ya. Kalau waktunya guru ini biasanya selalu saya ikro. Ulaika jadi mubtada alaihim jarmatul sholawat khobar mubtada mir rabbihim jarmatul yang rahmatul wa bisa gitu saya jelasin. Waktu sebentar, ya mudah-mudahan bisa dipahami khususnya pada bacaannya. Kemudian pada tafsirnya bahwa dulu orang-orang di zaman Rasulullah pernah tidak mau sahih. Rasulullah sempat sekali saja haji. Untuk Rasulullah sekali saja. Coba kalau Rasulullah selama hidupnya haji 3 kali, apa yang juga buat itu? Rasulullah selama hidupnya haji 1 kali, Rasulullah selama hidupnya umroh 2 kali. Ya. Nah, ketika umroh dan haji itu di sana, ya, waktu Nabi masih hidup, nggak mau mereka itu sakit karena ada patung di puncak bukit Safa Marwah, sehingga menjadi takhir pilihan boleh sakit boleh tidak karena takut. Dengan adanya diangkat patung tersebut, mereka mulailah melakukan sa'i dan mereka akhirnya diberikan ketetapan oleh Allah siapa yang melakukan sa'i dan meyakini adalah bagian adalah wajib, maka Allah akan berikan pahala yang besar di sisi. Demikian itu namanya asbabun nuzul. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Masih 1 menit lagi. Ibu-ibu ada yang bertanya? Alhamdulillah paham semua. Ustaz, siap? Di luar tema judul boleh nggak? Boleh. Tentang Nur Muhammad itu seperti yang dijelaskan, saya pernah dengar itu seperti apa? Tolong penjelasannya. Ya, yang ditanyakan itu luar biasa. Ya, ilmu bagian daripada ma'rifat dan hakikat. Jadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Paling tinggi itu ma'rifat. Nanti saya jelaskan program waktunya. Orang kalau belajar 4 ini cuma nyampe di hakikat akan sombong. Dia belajar harus selesai sampai ke ma'rifat. Ketika sudah ma'rifat, maka mungkin dia bersyariat. Orang yang bersyariat dan syariatnya hebat, dia akan berusaha berjuang sampai ke ma'rifat. Tapi kalau belajarnya di tengah sampai hakikat, ini pasti ada masalah, tidak selesai. Oke, kalau melihat dari sejarah Pak, dari banyak kitab itu bahwa Nur Muhammad ini adalah awal mula daripada penciptaan kehidupan. Jadi al-ilmu tajullah, ilmu itu mahkotanya Allah. Jadi Allah itu memiliki ilmu yang sangat luas. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan kehidupan. Wal awal wal akhir. Nah, untuk menciptakan kehidupan itu Allah mengambil dari ilmunya Allah sedikit saja. Dari sedikit ilmunya Allah itu, ya, kemudian jadilah Nur Muhammad cahaya Nabi. Ya, dalam planningnya Allah. Dari cahaya itu Nur Muhammad itu baru Allah dari cahaya sedikit itu Allah jadikan makhluk-makhluk. Dijadikan langit bumi diciptakan dari satu, diciptakan selama 6 hari. Kemudian dari Nur Muhammad Allah ciptakan juga Arsy, makhluk terbesarnya Allah yang dijaga oleh 4 malaikat, namanya 4 malaikat Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy ini malaikatnya besar-besar, tinggi-tinggi, gede-gede. Ya. Malaikat Jibril itu masih lebih kecil daripada Israfil. Israfil itu masih kecil dari sehalus-halusnya makhluk di hadapan malaikat Hamalatul Arsy. Kemudian Allah ciptakan juga roh alam pertama yang pertama kejadian alam. Allah juga ciptakan bintang Zahra yang dalam dan juga matahari. Kemudian Allah menciptakan juga galaksi-galaksi yang tergabung dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti jumlahnya jutaan. Kemudian tergabung dalam galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda itu Allah tergabung lagi dalam
dikenal dengan lautan cahaya. Jaga lautan cahaya planet-planet itu namanya malaikat Meteorus. Ada malaikat namanya Meteorus menjaga semua planet-planet yang ada di semesta ini. Beliau Allah ciptakan juga jin. Allah ciptakan jin 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Kemudian ditarik balik, setengah mati, setengah lagi bersembunyi. Beliau Allah ciptakan banyak makhluk. Itu semua diambil dari cahaya Rasulullah. Ya. Jadi kita ini ada cahaya Rasulullah ya, kecil. Dalam sejarah Nabi itu kalau berjalan awan ikutin. Ya Rasulullah, mengapa setiap kau pergi awan selalu menutupi dirimu? Awan menghalangiku agar aku tidak langsung bertemu dengan matahari. Andaikan awan tersingkir kemudian matahari bertemu langsung dengan aku, cahayanya maka matahari itu akan hancur. Dalam hadis disebutkan. Jadi matahari itu kalau langsung cahayanya menyinari Rasulullah, matahari itu hancur. Makanya awan menghalangi. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi laula lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kata Allah dalam hadis Muslim. Laula, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah Muhammad kekasih, tidak akan diciptakan semesta. Semuanya diambil dari cahaya Rasulullah SAW. Perjalanan cahaya itu ada di jalan dari Nabi Adam, kemudian Nabi Sin, sampai 124.000 Nabi, 313 Rasul, sampai kepada ya Fihil, kemudian Quraisy, sampai kepada terus bawah, ya, sampai kepada Abdullah. Abdullah makanya dikenal sebagai Misbah Makkah, lentera kota Mekah, wajahnya berkaya. Waktu Abdullah bapaknya Nabi menikah, itu 600 gadis kota Mekah, sebagian mati, setengahnya sebagian lagi gila. Ada dari kampung kita udah nikah terus garis-garis pada mati. Abdullah tuh, karena ada wajah. Ketika menikah dengan si Aminah, cahaya di wajah Rasulullah Abdullah itu kemudian turun ke perut ibunda si Aminah. Ya, maka Rasulullah lahir dalam keadaan sudah berkhitan, sudah dalam keadaan takbir, kemudian dalam keadaan bersujud dan seterusnya. Allah alam bisawab. Nah ini jika bakal saya ceritakan hanya sedikit saja. InsyaAllah suatu saat kita akan buka tentang sejarah Nur Muhammad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.